Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bi Fatihatil Kitab. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna yufaqihu fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa la niyatin annallaha yarhamuna wa yarhamu sigharina wa kibarina wa ahyana wa amwatana wa ala hatta fatihatin annallaha yu'allimuna fid din wa umuri fiqhi wal qadri wal yaqin wal ikhlasi wa imanan billahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. وعلى نية الفاتحة أن الله يشفي مرضانا اشفي يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita kali ini fikih. Ya. Kita fikih berdasarkan fikih ibadah, fikih tasawuf, fikih muamalah. Ya, kitab Irsyadul Ibad. Kita udah sampai di bab apa? Hurmatul masajid udah, bab ikhlas udah. Bab niat sudah ya, sudah kelar. Bab niat udah ya. Sekarang kita ke bab doa. Bab doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Bakar Ibrahim haddatsana Sa'id Qatil wa ila akhir wa hatta Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من رزق خمسا لم يحرم خمسا ومن رزق شكرا لم يحرم زيادة لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ومن رزق صبر لم يحرم الثواب لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن رزق توبة لم يحرم القبول ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة وقال أيضا من رزق الإنفاق لم يحرم الخلق وقال ما من مسلم يدعو بدعاء إلا استجيب له فإما يعجله له في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة وإما أن يكفر عن ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. Ya, sedikit kita baca mencari keberkahan dari kitab yang kita baca. Berkata pengarang kitab ini tentang bab doa, menukil dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim, jalurnya Imam dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, man razaqa khamsan lam yahrumu khamsan. Barang siapa yang Allah berikan rizki yang 5, maka Allah tidak akan mengharamkan yang 5. Yang pertama, man razaqa syukra. Barang siapa yang diberikan rizki, ya, sifat bersyukur kepada Allah, lam yahrumu sawaban, maka Allah tidak akan mengharamkan pahala. Wa man razaqa sabra. Barang siapa yang diberikan rizki kesabaran dalam hidup. Jadi syukur itu balasannya adalah pahala. Yang kedua, siapa saja yang Allah berikan rizki. Rizki itu kemampuan bisa. Rizki bisa apa aja. Ya, ilmu rezeki, uang rezeki, panjang umur rezeki,
Bahkan Allah berikan kita anak yang soleh itu bagian dari rizki Allah. Bahkan ulama-ulama tasawuf ya, kena musibahnya kita yang menurut pandangan kita itu adalah sebuah hal yang tidak enak dalam hidup kita, itu rizki dari Allah. Ya, dimensinya dua, bisa berupa teguran, bisa juga Allah sedang menguji kita tentang kesabaran. Sehingga ada ulama tasawuf ya, yang kontradiktif, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau dikatakan katanya ulama sesat. Padahal saya pernah baca kitabnya di akhir-akhir hayatnya beliau tuh bertaubat, dan salah satu ulama yang diakui. Beliau mengatakan bahwasanya manda'a, barang siapa yang berdoa ala syai'in fi kulli qubbatin, sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah akan menguji dengan apa yang dia bacakan doanya, dengan doa yang dia inginkan. Jadi kalau kita itu minta panjang umur, kata Rabi'ah al-Adawiyah itu, maka kita akan diuji dengan berbagai macam penyakit. Kalau kita akan menguji kita dengan rezeki itu, dengan minta rezeki uang misalnya gitu, kekayaan, maka Allah akan uji kita dengan kekayaan. Setiap apa yang kita minta, disitulah letak ujian Allah kepada kita. Ya, sehingga Rabi'ah al-Adawiyah di sini dikatakan bahwasanya dia tidak pernah meminta, kecuali hanya mengabdi, hanya beribadah saja. Adapun urusan yang memberi, kata Rabi'ah al-Adawiyah, urusannya membeli urusan Allah. Jadi Allah berkewajiban memang memberi sesuatu kepada hambanya. Hatta rezeki nggak diminta sekalipun akan dikasih. Nggak diminta akan dikasih. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah yang penting kewajiban seorang muslim pokoknya bertakwa aja. Takwa aja. Dengan takwa Allah akan berikan kita ilmu. Dengan takwa Allah akan berikan kita pintu-pintu kebaikan dari pintu yang kita nggak duga-duga. Dengan takwa Allah akan berikan kemudahan dari kesulitan kita hidup. Kalau dulu begitu ulama-ulama tasawuf. Kemudian waman razaqo, barang siapa yang diberikan rizki at-taubah, diberikan kemampuan untuk bertaubat, lam yahrumul qabul, maka Allah tidak akan mengharamkan qabul. Qabul itu diijabahnya doa kita. Ya, jadi Pak sekalian, terkadang kita kan cuma bisa nuntut sama Allah. Ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubatin. Ya. Kemudian sampai kita lupa. Ya, padahal begitu banyak dosa yang kita lakukan sampai kita lupa. Yang satu perbuatan dosa belum kita taubat, datang lagi dosa yang lain. Yang dosa lain belum kita taubat, datang lagi dosa yang lain. Numpuk dosa kita dan belum pernah kita taubatin. Ya, tiba-tiba kita memohon kepada Allah, meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, man razaqa taubat, barang siapa yang diberikan kemampuan rizki bertaubat, dia hidupnya senantiasa dawam bertaubat, beristighfar terus, maka lam yahrumul qabul, Allah tidak akan mengharamkan baginya itu diijabahnya doanya. Kemudian waman razaqal istighfar, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk senantiasa beristighfar, lam yahrumul maghfirah, maka Allah tidak akan pernah mengharamkan ampunan baginya. Terus selanjutnya waman razaqa ad-du'a, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berdoa, lam yahrumul ijabah, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan dia dari mengijabah apa yang dia minta. Ya, jadi hadis Nabi ini, ya Allah ya Rabbi Rahman, betapa kita itu harus menjadi kesatuan, memiliki sifat syukur, sabar, taubat, doa, istighfar. Tuh. Ya, identitas seorang muslim itu nggak ada dari hal yang itu, yang 5 itu. Yang kalau kata Nabi, barang siapa yang diberikan kemampuan yang 5, maka Allah akan berikan hal yang 5. Yang 5 itu apa? Qabul, ijabah, di antaranya doa kita. Jamaah rahimakumullah, doa itu salah satu di antara cermin seseorang bahwasanya dia nggak memiliki sifat takabur. Jadi kalau kita itu angkat tangan kita, salah satunya di antara itu.
Di dalam Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran itu bercerita tentang kisah Fir'aun. Dari sekian Al-Quran itu kan disebut Mushaf Musa di antaranya. Hampir sekitar 60% Al-Quran berbicara tentang kisah Nabi Musa, Fir'aun. Di surat Al-Baqarah ada kisah Fir'aun, Al-Imran ada, An-Nisa ada, Al-Ma'idah ada, Al-An'am ada. Banyak kisah tentang Fir'aun sampai disebut Mushaf Musa itu disebut. Dan di antara sekian kisah Fir'aun itu, nggak sedikit pun salah satu sosok manusia yang lago, yang disebut oleh Allah lago, innahu tagha, yang melampaui batas. Fir'aun itu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahkan mengaku Tuhan. Artinya berdoa, tidak, kecuali saat Fir'aun itu akan wafat, meninggal dunia. Hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun itu udah gorok, udah tenggelam. Qala amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Baru dia berdoa. Jadi ketika udah mau mati dia baru berdoa. Kalau bisa kita jangan. Jadi doa itu adalah salah satu di antara kebiasaan yang harus ada dalam diri kita. Cuma masalahnya terkadang kita doa itu istijab. Kita doa tapi pengen buru-buru dikabul. Padahal salah satu adab doa itu nggak boleh ada sifat istijal, pengen dikabul, jangan. Ya. Satu ketika Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, dia berkata, kata Imam Hasan Basri, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seseorang tetap berada dalam kebaikan selama dia tidak minta disegerakan dari doanya. Nggak buru-buru minta disegerakan, diijabah, dikabul dalam doanya. Masalah dikabul tidaknya doa terserah sama Allah. Yang jelas Allah tuh pasti mengkabul doa kita. Cuman ada 3 momen. Ada 3 momen kapan Allah mengkabul doa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma min muslim yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah melainkan Allah akan mengijabah. Fa imma ayyu'ajjilahu fid dunya, yang pertama Allah akan menjawabnya, mengkabul doanya itu di dunia. Ya. Wa imma ayyudakhiru lahu fil akhirah, yang kedua Allah akan menjawabnya doanya di akhirat. Jadi di dunia itu enggak dikabul. Padahal yang diminta, minta istri yang soleha, minta didatangkan jodoh, sampai matinya enggak dapat jodoh. Kira-kira Allah sia-siakan enggak doanya? Dia minta jodoh sampai meninggalnya nggak dapat jodoh, kira-kira doanya disia-siakan nggak? Ya, kata Nabi, wa imma yu'ajjilahu fid dunya, boleh jadi akan disegerakan permintaannya di dunia. Wa imma ayyadakhirahu fil akhirah, boleh jadi yang kedua itu disimpan di akhirat nanti. Disimpan di akhirat itu dijadiin apaan? Dijadikan sawab, dijadikan balasan, pahala. Minta istri sampai mati nggak dapat istri, kemudian permintaannya itu nggak disia-siakan oleh Allah, dijadikan pahala. Wa imma yukaffiru an dzunubihi bi qadri ma da'a ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahim. Yang ketiga, momen Allah mengkabul doa seseorang itu, doanya nggak dikabul di dunia dan di akhirat juga nggak mendapatkan pahala, tapi yukaffiru an dzunubihi, dengan doanya dia Allah hapus dosa-dosa. Ya, jadi Pak sekalian begitu. Momen Allah menjawab doa itu enggak harus apa yang kita minta dan dikasih sama Allah. Tapi yang jelas Allah mengabul. Kabulnya caranya gimana? Sesuai permintaan kita langsung kontan dikasih. Yang kedua, kita minta apa? Enggak kontan dikasih. Bahkan di dunia enggak dikasih, tapi disimpan di akhirat. Jadi apa? Jadi pahala. Yang ketiga, ya, di akhirat nggak jadi pahala, di dunia nggak kontan dikasih, tapi sebagai penggugur dosa kita. Itu kata Nabi itu begitu Pak sekalian. Ya, jadi agar kita paham itu terhadap apa yang kita minta, jangan sampai kita suudzon nanti. Ya, siang malam kita mohon sama Allah, ya Allah sembuhkan saya penyakit, sembuhkan penyakit, sakit kagak sembuh-sembuh, kagak sembuh-sembuh.
Kira-kira nggak sembuh-sembuh penyakit padahal kita minta, baik nggak buat kita dari Allah? Dari Allah itu penyakit itu baik atau tidak? Baik, baik, Pak. Ya, jadi semua hidup ini ujian. Kita harus pandang tuh kayak begitu, bahwa hidup ini ujian. Apapun warna hidup kita, disitulah letak ujian kita. Saat Allah takdirkan kita menjadi orang yang agnia, orang yang mampu, orang yang berkecukupan, orang yang kaya, maka saat disitulah Allah uji kita dengan kekayaan kita. Saat kita Allah takdirkan atau warna hidup kita, perjalanan hidup kita sakit terus, ya sakit-sakitan terus, nggak sembuh-sembuh, sakit terus sampai tua kita sakit terus. Kan ada orang kan keluhannya itu encok aja, banyak kan? Iya. Apalagi orang yang nggak punya duit, dikit-dikit masuk angin gitu. Gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Ada. Perjalanannya sakit terus. Siang malam dihiasi dengan ibadah, tapi doa-doanya nggak pernah dikabul, belum dikabul oleh Allah. Allah perasaan nggak mengkabul doanya, dia minta sembuh dari penyakit nggak disembuhkan, bahkan terus makin jadi penyakitnya. Apakah itu membuat seseorang itu punya pandangan bahwa Allah sedang menghinakan dia? Enggak. Dengan penyakitnya justru itu kebaikan buat dia. Ya. Saya punya murid. Ya. Saat belum punya motor, rajin ngaji. Waduh. Ya. Saat nggak punya duit, rajin ngajinya. Ibadahnya rajin. Tiba-tiba ya dia nggak diduga-duga dapat warisan. Dapat warisan, bisa beli motor, gitu kan, bisa ngekos. Udah berbulan-bulan kagak ngaji-ngaji, ya Allah ya Rabbi, Allah uji kayak begitu. Orang hidup tuh begitu. Ya. Boleh jadi dia hidup saat sengsara itu doa terus, minta ya Allah diberikan rezeki, bertahun-tahun gak dikasih rezeki, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat warisan gitu kan. Ya, punya motor, punya apa lagi? Ya Allah ya Rabbi, hilang aja udah terus kemudian. Kita tuh begitu, diuji tuh kita begitu Pak sekalian. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah. Boleh jadi keadaan kita sekarang itulah yang terbaik buat kita dari Allah. Anugerah Allah yang terbaik buat kita, itu keadaan kita sekarang. Sekalipun kita harus jalan dengan tongkat, itulah keadaan dari Allah, keadaan kita yang terbaik dari Allah yang harus kita syukuri. Makanya Pak sekalian, nggak cukup kita bersyukur, kudu sabar. Nggak cukup kita sabar aja, kudu kita tingkatkan kesabaran, kudu bertakwa. Nggak cukup kita bertakwa, kudu senantiasa istighfar, kudu taubat. Jangan mentang-mentang kita ibadah tiap hari, sholat 5 waktu, kemudian kita nggak perlu bertobat, ya tobat terus. Kita sholat baca istighfar, habis sholat baca istighfar kan? Ya, istighfar. Nah istighfarnya kita itu bisa bermakna kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di luar sholat, atau kita minta ampun kepada Allah dari sholat yang tidak sempurna. Ya. Makanya dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya seseorang itu kesempurnaan sholatnya boleh jadi cuma 10%. Tapi ketika dia habis sholat langsung ngeloyor saja, orang tersebut merasa sombong di hadapan Allah, merasa sholatnya itu sudah diterima. Padahal habis sholat seseorang perlu duduk, ya, sesaat, barang setengah jam, atau 12 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, setengah jam. Untuk apa? Untuk istighfar. Takut kalau sholatnya nggak diterima. Itu Pak sekalian. Kan kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak. Maka dengan istighfar itulah mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Jadi Allah momennya 3 dalam mengijabah doa. Yang pertama apa? Disegerakan di dunia. Yang kedua disimpan di akhirat jadi apa? Jadi pahala. Yang ketiga jadi penggugur dosa kita. Tapi syaratnya 3 itu. Ya, malam yada bi ismin au qati'ati rahim. Selama doa yang dipanjatkan itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutus silaturahmi. Jadi doa-doa kita itu nggak boleh ada mengandung dosa dan pemutus silaturahmi.
Kayak apa sih Pak Ustadz doa yang mengandung dosa? Banyak. Ya, misalnya nih, kita nggak suka sama seseorang, padahal dia seorang muslim. Ya, saudara kita doain yang nggak baik buat dia, itu mengandung dosa dan mengandung pemutus silaturahmi. Nggak boleh, Pak sekalian. Ya, bahkan Pak sekalian, apa namanya, terhadap orang zolim sekalipun, selama kezoliman itu akibat dari kebenaran yang kita sampaikan, itu nggak boleh seseorang mendoakan keburukan pada orang tersebut. Ya. Tapi kalau kezoliman itu adalah merampas hak seseorang, kita boleh berdoa. Tapi kalau kezoliman itu berkenaan dengan kita menyampaikan yang benar, yang hak, misalnya kita sampaikan misalnya tentang hadis Nabi, kita nasihatin dia tentang Al-Quran, dibalas dengan kezoliman, kita nggak boleh membalasnya. Apalagi mendoakan dia nggak boleh. Kenapa? Karena memang rintangan dakwah itu mendapat penolakan. Tapi kalau urusannya dunia, harta kita dirampas, ada sebagian ulama membolehkan gitu. Ya, tagih dan kemudian serahkan sama Allah atau kita doakan yang dulu buat dia. Ya, Mbak sekalian. Terus selanjutnya. Mana? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa itu berpahala karena dia adalah ibadah. Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda. Oh, ini dia. Ud'ullah fala yastajibu li du'ai ya Sa'id. Ini ada hadis Nabi SAW. Satu ketika ada sahabat Nabi namanya Sa'id ibnu Abi Waqqas. Sa'id ibnu Abi Waqqas ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ad'ullah fala yastajibu li du'ai. Ya Rasulullah, aku senantiasa berdoa kepada Allah, kata Sa'id. Fala yastajibu li du'ai, tapi perasaanku Allah enggak pernah mengabul doaku. Coba, sahabat Nabi di Sa'id bin Abi Waqqas ini salah satu di antara sahabat Nabi yang pernah diangkat menjadi gubernur dan kemudian dia diutus ke Yaman. Ya. Dan dia orang soleh, orang dekat Nabi, kepercayaan Nabi, dan dia disebut sebagai Waqar. Waqar itu sahabat Nabi yang berpedang bercambak dua. Kalau di medan perang tuh Sa'ad bin Abi Waqqas tuh paling depan. Ya, dan dia selalu berada di samping Nabi, melindungi Nabi. Satu ketika dia cerita sama Nabi, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ad'ullah fala yastajibu li. Aku sering berdoa kepada Allah, kok belum dikabul-kabul. Coba, ya, kualitas sahabat masih ada perasaan nggak baik kepada Allah, suuzon. Terus kemudian apa jawaban Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'id, ijtanibil haram. Jauhi yang haram. Jauhi yang haram. Fa inna kulla batni dakhala fihi luqmatun min haramin la yustajabu du'ahu 40 yauman. Catat. Sesungguhnya kulla batnin, setiap perut seseorang, dakhala yang masuk, fihi di dalamnya, luqmatan sekalipun sesuap makanan. Ya, seseorang yang di dalam perutnya ada sesuap makanan sekalipun, min haram, dari sesuatu yang haram, la yustajabu du'ahu 40 yauman, maka doanya enggak akan pernah dikabul 40 hari. Lagi-lagi kalimat 40 disebut terus dalam hadis itu. Tapi sesuap, cuma sesuap doang. Ya, kata Nabi itu, gimana sepiring? Boleh jadi dua kali 40. Ya. Gimana 1 miliar? Kan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ya, muat. Ya, 1 miliar dibeliin nasi masuk ke perut semua, muat. Makanya suka heran saya tuh. Ya, orang ya Allah perutnya muat cuma 2 piring, korupsinya sampai bermiliar-miliar. Enggak, sesuap saja, maka doanya tidak akan dikabul berapa hari? 40 hari. Kemudian
Wa yanbaghi liman da'a alla yustajal. Sa'id kata Nabi, hendaknya seseorang ketika berdoa jangan istijal, jangan minta-minta, jangan buru-buru disegerakan, jangan merasa minta buru-buru disegerakan. Serahin sama Allah saja udah. Doa kita serahin, dikabulnya kapan serahin sama Allah. Yang jelas kita udah dapat pemahaman dari Nabi. Allah bisa dikabul di dunia, bisa di akhirat, atau dijadikan sebagai pengukur dosa-dosa doa kita. Apapun permintaan kita. Selama enggak mengandung pemutus silaturahmi dan tidak mengandung apa tadi? Dosa. Kata Rasulullah kepada saya jangan istijal, jangan terburu-buru. Li'anna da'i idza da'a Rabb tabaraka wa ta'ala ajabahu Rabb azza wa jal battah. Karena seseorang ketika berdoa kepada Allah dan dia yakin bahwa seyakin-yakinnya bahwa doanya itu pasti dikabul dan enggak minta disegerakan, pasti dikabul, maka ajaballahu battah, kata Nabi. Allah akan mengkabul doanya itu battah, sekonyong-konyong, seketika, dengan catatan mukinun. Hadis ini dikuatkan di hadis lain. Rasulullah pernah bersabda, "Ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kau yakin bahwa doamu akan diijabah. Kan permasalahan terkadang kita doa tapi diiringi rasa ragu. Kan? Kita doa tapi ragu. Atau kita doa tapi pikiran kita kemana-mana. Padahal kita lagi minta sama Allah, pikiran kemana-mana gitu. Itu juga ya Allah nggak yakin. Ya Allah. Terus selanjutnya kata Rasulullah kepada Sa'id an Abi Waqqas, wa rubbama tabayyana al-ijabah min sa'atihi wa rubbama tabayyana fi waqtin akhar. Sa'id, boleh jadi doa itu tabayyana, akan jelas qabulnya itu min sa'atihi, saat itu juga. Wa rubbama tabayyana fi waqtin akhar, atau di hari yang lain, waktu yang lain. Ya, nggak dijawab sehari itu maka seminggu, nggak dijawab seminggu boleh jadi sebulan, nggak dijawab sebulan boleh jadi setahun atau 2 tahun atau sekian. Kata Nabi itu begitu. Wa rubbama tabayyana fi akhirah, atau doa itu akan jelas dikabul fil akhirah, di akhirat nanti. Sa'id. Wa rubbama tabayyana fid dunya, di dunia. Wa rubbama tabayyana ayyukaffir dzunubak, atau boleh jadi doa itu jelas akan dijawab sebagai penggugur dosamu. Jadi hadis ini semakin menguatkan dengan hadis yang tadi. Itu Pak sekalian, ya. Nah, jadi tadi apa? Pantangan doa kita, Allah tidak akan berkabul doa kita kalau masih ada sesuatu yang haram. Itu udah. Bahkan ulama tuh mengkiaskan hadis itu dengan semua ibadah. Sholat, ya, zakat, haji, puasa kita itu tertolak. Mani'un, tertolak dengan apa? Selama masih ada yang haram dalam kehidupan kita. Ya Allah ya Allah, ngeri ini. Ya. Kata Nabi kan begitu dalam hadis lain. Fa'anna yustajabu du'a ta'amuhu min haram, malbasuhu min haram, kemudian syarabuhu min haram. Bagaimana mungkin seseorang dikabul doanya? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Ya, kita doanya khusyuk begini. Doa khusyuk. Terus kemudian di perut kita nih ada minuman keras bekas kemarin misal gitu kan. Terus kemudian di perut kita ada sesuatu yang haram, di kantong kita ada yang haram, baju kita yang kita pakai buat doa sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu doa. Ya, salat juga begitu. Ya, Bapak sekalian hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya ad-du'a mukhul ibadah wa yustajabu du'a fi kabbil lail. Doa itu adalah ibadah. Doa itu akan dikabul fi kabbil lail, ya. Dan biasanya itu pada pertengahan malam. Jadi doa yang dikabul, doa yang dipanjatkan pertengahan malam. Itu Pak sekalian. Nabi Zakaria
Dalam Al-Quran itu diabadikan kisahnya ketika berdoa kabul lail, tengah malam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika dia diusir dari surga ke dunia, diturunkan dari surga ke dunia, dan kemudian Allah ajarkan kalimat, fatalaqqa Adamu rabbuhu bikalimatin fataba alaihi, maka Allah ajarkan kalimat-kalimat taubat kepada Adam setelah dia berbuat dosa di surga, kemudian terusir dari surga ke dunia, diajarkan kalimat taubat, dan kalimat-kalimat taubat itu diturunkan oleh Allah kabul lail, pertengahan malam. Saat Nabi Adam sedang sujud, lagi sujud, turun kalimat taubat Nabi Adam dari Allah. Apa kalimat taubatnya? Rabbana zolamna, tengah malam. Dan kemudian Nabi Adam spontan dia baca kalimat itu, minta mohon ampun kepada Allah. Sepanjang hidupnya dibaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian ada mengatakan orang-orang ahli hikmah bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa dipilih Allah sebagai Nabi? Karena itu pilihan Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kecil, sejak masih muda itu gemar bangun malam dan kemudian kholwat. Kholwat itu apa artinya? Menyendiri. Tafakur panjang hidupnya. Bahkan Rasulullah SAW karena punya kegemaran itu, maka Allah jadi mewajibkan Nabi untuk sholat tahajud. Tapi kalau umatnya nggak wajib, kalau Nabi itu wajib. Jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan mala yajibu alaihil anbiya, yang sesuatu yang nggak diwajibkan oleh nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain nggak diwajibkan bangun sholat malam, tapi Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya karena udah terbiasa. Coba sekalian. Sampai sini ada yang tanya tentang bab doa? Gak ada yang nanya ya? Kalau nggak ada sedikit lagi kita lampukan. Idza ahabballahu 'abdan daraba wajhu bil bala. Apabila seseorang Allah cintai, daraballahu wajhahu bil ala. Allah kalau cinta seseorang maka Allah akan timpakan kepada orang tersebut bala. Bala itu apa? Musibah. Tapi kalau bala itu musibah yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak mengenakan, sakit, bencana, apa saja. Kalau Allah cinta, sekalian. Kama tudrabul gharibata bil ibil an hayadil ma fa yakunu marhuman fi ahli sama. Maka kalau seseorang sudah ditimpa bala sebagai tanda cinta Allah, maka fayakunu marhuman fi ahli sama. Kalau dia bersabar dengan ujian itu, maka dia akan menjadi marhum fis sama. Marhum itu orang yang dicintai terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Jadi kalau orang itu dapat bala, dia bersabar, maka dia menjadi marhuman fis sama. Dia akan menjadi orang yang disayang, dicintai oleh siapa? Para malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min da'watin yad'u biha illa atahu Allahu ihda hisal. Tidaklah seseorang berdakwah kepada Allah, berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan baginya itu ihda hisal salas. Ada 13 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, ahaduhum allazi yabkhulu bi sholati wassalam ala nabi. Yang pertama adalah salah satu di antara mereka yang bakhil terhadap sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu dia akan dikabul, melainkan kalau tidak ada doa di dalamnya itu nggak akan dikabul. Yang pertama, doa yang di dalamnya tidak ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, doa itu harus menyertakanku di dalam. Nabi kan begitu. Ud'ullah wada'ni an du'a'i. Mintalah kepada Allah dan sertakan namaku di dalam doamu, maka Allah akan kabul.
adab doa tuh begitu. Jadi jangan pernah kita minta kepada Allah tapi nggak pernah menyertakan nama Nabi di dalam doa kita. Makanya adab doa adalah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya bersolat. Yang kedua, allazi la yajibul mu'zin. Doa pasti dikabul. Tapi selama orang yang berdoa itu tidak pernah menyakiti orang, menzolimi orang. Dua. Wasalis yang ketiga, man ista'ana bihi insanun bi khair. Doa itu akan dikabul selama orang itu ista'ana bihi insanun bi khair, selalu membantu seseorang terhadap kebaikan yang dia miliki. Dia kebaikan apa saja yang dia miliki, dia kontribusi buat orang banyak, atau selalu berbuat baik sama orang banyak, maka orang tersebut pasti Allah lancarkan doanya. Yang keempat, allazi yu'jizu ayyatu li nafsihi walil mu'minina dubur salatih. Yang keempat adalah orang tua yang rajin ibadah, tapi kemudian ibadahnya nggak sempurna. Rajin ibadah, udah tua dia lemah, ya, pakai tongkat, rajin sholat, sakit-sakitan, udah tua, ibadahnya tetap rajin. Nah, orang kayak begitu doanya dikabul. Tuh, ya, makanya tuh Pak, kita tuh kalau ketemu orang tua kayak begitu cium tangan. Yang pertama, yang kedua minta doa. Tapi bukan orang tua yang kagak ibadah. Orang tua yang kagak ibadah kita nasehatin itu mah. Ya udah tua, lu udah mau masuk kuburan kagak ibadah kan gitu. Tapi orang tua yang rajin ibadah, dia sabar dalam hidupnya. Nah, kemudian yang kelima adalah majalisatus sabirin. Majlis-majlis yang terdapat di dalamnya orang-orang yang sabar. Majlis-majlis yang di dalamnya ya pecinta ilmu. Itu doanya juga dikabul. Jadi kayak kita nih. Bahkan wazada Nabi SAW, Rasulullah menambahkan bahwasanya humul ladina syufa'a. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Majalisul ilmu. Jadi majelis ilmu, mereka satu sama lain nanti humul ladina syufa'a, orang yang memberikan syafaat satu dengan yang lain. Wakilah, dan Nabi ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana caranya? Kayak Rasulullah mereka bisa memberikan syafaat. Yad'unahum bidu'aihim. Mereka akan menyeru, memanggil satu dengan yang lain. Catat tuh Pak. Jadi ini kita nih kalau kita kenalin wajah-wajah kita yang selalu ngaji tiap Selasa subuh, malam Jumat, ya, hari Minggu, apapun kita ngaji selalu sama-sama. Nanti tuh kalau ada di antara kita yang masuk surga, dan ketika di dunia kita itu nggak ada perasaan-perasaan gil, hasad, dengki, iri dong. Kata cinta diikat oleh tali Allah. Kita nanti saling manggil. Catat. Ya. Bang Mawi kok kagak ada ya Allah. Malaikat mana Bang Mawi? Dulu dia ngaji sama saya di pinggiran. Ya, nggak ada di sini, adanya tempat sebelah. Ya Allah, bawa kemari. Dia orang soleh, dia pernah begini. Sekalipun kan kita kemarin udah kita bahas kan. Udah kita bahas bahwa hari kiamat tuh fungsinya adalah membeberkan isi hati seseorang. Ya kemarin kalau nggak salah bab ikhlas ya. Apala ya'lamu idza bu'sira ma fil wa husila ma fis sudur. Kita nggak tahu nih hasilnya masing-masing hati kita kayak apa kan gitu. Zahirnya kita ngaji, zahirnya duduk dengerin pengajian, tapi batinnya kayak apa kita nggak tahu, apa ikhlas atau tidak tiba-tiba nggak ada di surga. Tapi kata Rasulullah, majalisul ilmi humus syufa'a ba'dhum ba'd. Orang yang duduk satu majlis dalam menuntut ilmu agama, mereka bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain. Panggil nanti, aduh, mana Pak Daud? Gitu. Kok kagak ada ya Allah? Ada di sebelah, gitu. Sono, ya Allah, seret bawa kemari.
Kita minta, memohon-mohon nanti. Nanti tuh begitu kita mohon-mohon minta si fulan akan masuk surga. Tuh Pak sekalian, makanya kita hidup kudu berjamaah. Nggak boleh ada hasad satu dengan yang lainnya, nggak boleh ada ghibah, nggak boleh ada fitnah, nggak boleh ada yang lain-lainnya. Pokoknya sifat-sifat buruk jangan. Kalau ada di antara kita, ya misalnya begitu, ada kurang baik di mata kita, serahkan sama. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya perbuatan dosa dicatat sebagai apa? Dosa, ada hukuman. Melakukan ibadah ada pahalanya, ada hukumannya juga, ada balasannya juga. Serahkan sama Allah. Selebihnya husnuzon, selebihnya saling cinta karena Allah, selebihnya saling mendoain, selebihnya saling membantu satu dengan yang lain, selebihnya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, kalau udah begitu Pak sekalian, kalau udah begitu insya Allah nanti kita akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Ya. Terlebih di dunia, ya, kita harus terikat dengan doa senantiasa doa terus gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah Pak sekalian pembahasan doa. Nanti kita bahas lagi tentang hal-hal yang menjadi penghalang doa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, semakin menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan dan khilaf kita, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Semoga Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah luaskan rizki kita dalam taat kepada Allah. Allah panjangkan usia kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa selamatkan rumah tangga kita dari segala macam mara bahaya. Allah lindungi mereka dari segala macam musibah, fitnah, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa al-Fatihah. Bismillah. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وشارر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجود منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول ناضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآل والصحب عدد طش صحب والحمد للإله في البد والتناهي والحمد للإله في البد والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.